Tante selalu dengar, tapi diam-diam ingin jadi wanita terakhirnya. Pernah nggak sih kamu jadi tempat curhat seseorang yang kamu cintai diam-diam? Kamu dengerin semua keluh kesahnya tentang orang lain, kasih saran terbaik, pura-pura kuat. Padahal setiap kata yang dia ucapkan justru makin melukai hatimu. Kamu ada di sana setiap kali dia hancur. Tapi dia nggak pernah sadar bahwa kamu sebenarnya ingin jadi tujuan akhirnya. Rasanya kayak terus menunggu di pintu yang nggak pernah dibuka. Tapi kamu tetap bertahan, karena cinta. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Celoteh Tante, tempat di mana kisah-kisah hati yang diam, akhirnya bersuara. Tempat di mana cerita dewasa bukan hanya soal usia, tapi tentang keberanian mencintai, bahkan ketika harus diam. Terima kasih ya, sudah mampir dan meluangkan waktunya untuk duduk bersama Tante malam ini. Seperti biasa, Tante akan temani kamu dengan kisah yang menyentuh hati, penuh rasa, dan mungkin bisa jadi cermin dari cerita hidupmu sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa jadi tempat curhat seseorang? Dia datang, cerita tentang wanita lain, tertawa di hadapanmu, dan kamu hanya bisa diam, menyembunyikan luka kecil yang makin dalam. Kamu selalu ada, selalu dengerin, tapi dia nggak pernah sadar kalau tempat ternyamannya sebenarnya adalah kamu. Nah, kisah kali ini bercerita tentang itu. Tentang seorang wanita dewasa, janda yang kuat dan mempesona, yang selama ini hanya jadi pendengar, tapi diam-diam menyimpan perasaan. Judulnya, Tante Selalu Dengar, tapi diam-diam ingin jadi wanita terakhirnya. Siapkan hati, siapkan telinga, karena cerita ini bukan cuma soal cinta, tapi soal keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri, dan akhirnya, pada dia yang selama ini tak pernah benar-benar melihatmu. Yuk kita mulai ceritanya. Malam turun perlahan di sudut kota tua yang sepi. Rintik hujan membasahi atap butik kecil milik Tante Liana, wanita 38 tahun. Janda berkelas yang tahu betul cara menata luka agar tampak seperti keanggunan. Ia tak perlu banyak bicara untuk membuat orang menoleh. Sorot matanya tajam namun lembut. Tubuhnya tinggi semampai dengan balutan dress hitam sederhana yang selalu melekat pas di lekuknya. Tak heran. Setiap pria yang berpapasan dengannya pasti butuh waktu 1 detik lebih lama untuk berkedip. Liana hidup sendiri di atas butiknya. Suaminya meninggal 5 tahun lalu, dan sejak itu, ia belajar berjalan dengan kaki sendiri, memeluk sepi tanpa banyak mengeluh, dan belajar bagaimana menjadi kuat, tanpa kehilangan sisi menggoda yang alami dalam dirinya. Dan malam ini, seperti malam-malam biasanya, suara ketukan pelan di pintu butik membuatnya tersenyum kecil. Sudah hafal betul. Pria itu datang lagi, dengan hoodie abu-abunya yang basah karena hujan, dan senyum lelah yang justru selalu membuat Liana ingin memeluknya, tapi tak pernah bisa. Arka, 32 tahun, penuh semangat, hangat, dan naif dalam cara yang justru membuatnya memikat. Sejak 2 tahun lalu, ia jadi pelanggan setia butik Liana, lalu perlahan menjelma jadi teman bicara, lalu jadi tempat curhat tetap. Aku bawa kopi, Tan, kayak biasa, katanya sambil menyerahkan 2 cup kopi panas. Liana hanya tersenyum, matanya menatap jemari Arka yang basah karena hujan, tapi terasa sangat dekat. Masuklah, nanti masuk angin. Mereka duduk di sofa tua di sudut ruangan, satu-satunya tempat yang tak pernah Liana ubah posisinya. Arka mulai bicara soal seorang wanita baru, seorang rekan kerja yang menurutnya beda dari yang lain. Dan Liana hanya duduk di sampingnya, mendengarkan, menyesap kopi perlahan, padahal isi dadanya sudah bergemuruh. Tangannya nyaris menyentuh lengan Arka saat ia tertawa, tapi ia tarik kembali. Sudah biasa. Ia tahu batas. Ia hafal perannya, pendengar setia. Tapi di dalam kepalanya, ia ingin berteriak. Berhenti bicara soal mereka. Lihat aku. Aku yang selama ini ada di sini untukmu. Tapi Liana bukan gadis belasan tahun yang bisa gegabah. Ia wanita dewasa. Janda.
Yang tahu bahwa kerinduan itu harus dikemas dengan indah, atau akan terlihat menyedihkan. Maka ia tahan setiap debaran, setiap tatapan, setiap desah napas yang sebenarnya ingin mengarah ke satu kalimat. Aku ingin jadi akhir yang kamu cari-cari itu, Arka. Dia suka buku-buku jadul, Tan. Sama kayak tante. Ucap Arka tanpa sadar, membuat hati Liana mencelos. Lagi-lagi, perbandingan. Lagi-lagi, ia mengingat wanita lain lewat dirinya. Liana berdiri, pura-pura hendak mengambil kue dari dapur, tapi sebenarnya butuh menarik napas panjang. Menyeka air mata yang sempat menggantung di ujung matanya. Ia menarik gaunnya ke atas sedikit agar tak menyeret debu lantai. Di balik tubuh anggun dan tatapan sabarnya, ia sedang lelah mencintai dalam diam. Malam itu Arka pulang pukul 11. Dan saat pintu tertutup, Liana bersandar di belakangnya, memeluk dirinya sendiri. Aku mencintaimu, Arka. Tapi aku bahkan gak punya tempat dalam ceritamu. Ia melangkah ke cermin di kamar, melepas satu persatu aksesoris di leher dan telinganya, memperhatikan wajahnya yang tak lagi semuda dulu, tapi justru makin memikat. Kulitnya hangat, dewasanya terasa, dan aroma tubuhnya yang manis dan lembut tak pernah gagal membuat pria menoleh. Tapi dia hanya melihatnya sebagai tante. Sebagai teman bicara. Bukan wanita yang ingin ia peluk setiap malam. Di tempat tidur, Liana berbaring miring. Tangannya meraba bantal kosong di sebelah. Kosong, seperti dirinya malam itu. Namun jauh di dalam, ia masih menyimpan harapan kecil. Kalau suatu hari, Arka akan datang, bukan untuk curhat, tapi untuk tinggal. Itulah harapan kecil yang Liana peluk setiap malam sebelum tidur. Tapi malam berganti pagi, pagi berganti minggu, dan minggu berikutnya datang seperti biasanya. Arka muncul lagi, membawa 2 cup kopi dan senyum tipis yang masih bisa mengguncang hati perempuan manapun yang melihatnya. Termasuk Liana. Aku mau cerita sesuatu, tapi janji ya jangan ketawa, kata Arka malam itu, duduk di sofa sambil membuka jaketnya yang basah. Liana tertawa kecil, menyeka embun di kaca jendela butik. Aku nggak pernah ketawa waktu kamu serius, Ark. Ia lalu duduk di samping Arka, menyilangkan kaki. Gaunnya malam itu berbahan satin gelap, lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Dada bagian atasnya terbuka sedikit, cukup untuk menampilkan kulit yang mengilat oleh lampu kuning temaram. Tapi Arka tak melihat ke arah itu. Matanya fokus pada layar ponselnya. Aku mau nikah, Tan. Dek. Kata itu meluncur seperti pisau yang tak terdengar, tapi terasa. Liana tersenyum. Sebuah senyum tipis yang terlalu cepat muncul untuk tidak mencurigakan. Tapi Arka tidak menyadarinya. Dengan siapa? Tanyanya, menahan suara agar tetap stabil. Namanya Dira. Kita baru jalan 2 bulan. Tapi aku ngerasa kayak cocok banget gitu, Tan. Dia tuh beda. Lucu. Pintar. Rasanya nyaman. Kata yang sama yang dulu Arka ucapkan saat bercerita tentang perempuan lain. Dan seperti biasanya, Liana kembali menjadi pendengar. Tapi kali ini, hatinya terlalu bising untuk benar-benar bisa menyimak. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri, pura-pura sibuk merapikan rak-rak kain. Padahal tangannya gemetar. Ia mencengkeram ujung meja sambil memejam, berharap air matanya tidak turun. Kalau cocok, ya jangan ditunda, ucapnya akhirnya, sambil membelakangi Arka. Arka berdiri, mendekatinya. Tangannya menyentuh lembut bahu Liana. Tan, kamu kenapa? Liana menoleh perlahan. Matanya merah, tapi masih bisa menahan. Nggak apa-apa. Tante cuma kecapean. Padahal, bukan lelah tubuh yang dirasakannya, tapi lelah mencintai tanpa pernah dipandang. Lelah berharap pada seseorang yang tak pernah tahu bahwa dalam diam, ia sedang menjadi segalanya. Setelah Arka pulang, Liana menyalakan lilin di kamarnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tetap cantik meski usia tak lagi 20-an. Ia menyentuh bibirnya sendiri. Kenapa bukan aku yang dia lihat? Ia membuka gaunnya perlahan.
Memandang tubuh yang selama ini hanya ia peluk sendiri. Tubuh yang dulu dirayakan seorang suami, kini hanya disimpan rapi dalam kesepian. Ia menarik napas dalam. Di dalam dadanya, ada cinta yang tak pernah diberikan ruang. Dan malam itu, cinta itu mulai memberontak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Liana merasakan keinginan untuk berhenti diam. Keesokan paginya, ia menulis sebuah surat, bukan untuk dikirim, belum, tapi untuk meredakan isi hati. Tulisannya rapi, lembut, penuh luka. Arka, kamu selalu datang untuk bercerita. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana perasaanku mendengar semua itu? Tante Liana menyimpan surat itu di balik laci meja kasir butik. Tapi sejak hari itu, cara pandangnya berubah. Ia tak bisa lagi berdiri di tempat yang sama dan pura-pura tidak mencintai. Tidak lagi. Dan saat sore tiba, dan Arka kembali datang, dengan wajah yang terlalu nyaman untuk diabaikan, Liana tidak lagi menyambutnya dengan hangat yang sama. Ia mulai menjaga jarak, mulai perlahan menarik diri. Tapi di dalam hatinya, ia bertanya, kalau aku pergi, apakah dia akan sadar bahwa selama ini, rumahnya adalah aku? Pertanyaan itu menggema di benak Liana selama berhari-hari. Ia tak lagi seantusias biasanya menyambut Arka. Butiknya tetap dibuka seperti biasa. Senyum tetap ia lemparkan kepada pelanggan. Tubuhnya tetap dibalut rapi dengan elegan. Tapi ada sesuatu yang perlahan mati di balik matanya. Dan Arka mulai merasakan itu. Tan, kamu berubah ya akhir-akhir ini. Ucap Arka saat datang membawa kopi dan duduk di sofa yang selama ini jadi saksi curahan hatinya. Liana hanya mengangkat alis, tidak menjawab. Ia menyibukkan diri menata tumpukan kain, padahal hatinya berkecamuk. Aku sibuk. Banyak pesanan, ucapnya akhirnya, tanpa menatap pria itu. Arka terdiam. Ia menatap Liana yang tampak lebih dingin. Biasanya wanita itu akan menyambutnya dengan tawa kecil, candaan manja, atau setidaknya, tatapan hangat yang menenangkan. Tapi tidak kali ini. Dan untuk pertama kalinya, Arka merasa kehilangan. Dira ngajak aku ketemu orang tuanya. Katanya pengen cepet-cepet dilamar. Lanjut Arka, menunggu reaksi. Tapi Liana hanya mengangguk kecil. Selamat ya, katanya datar. Arka berdiri, berjalan ke arahnya, lalu menyentuh lengannya. Tapi kali ini, Liana menghindar. Bukan karena benci, tapi karena menyentuhnya hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Ia tak sanggup lagi menjadi tempat persinggahan sebelum pria itu pulang ke pelukan wanita lain. Malam itu, setelah Arka pergi, Liana duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka surat yang sempat ia tulis. Membacanya kembali, kalimat demi kalimat. Dadanya terasa sesak. Tangannya bergetar. Ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Maka malam itu juga, ia menulis surat kedua. Tapi kali ini, bukan sekadar luapan emosi. Ini keputusan. Arka, selama ini aku mendengarkan segalanya. Tentang wanita yang kamu puja, yang kamu kejar, yang kamu tangisi. Tapi kamu lupa bertanya satu hal. Bagaimana perasaanku selama semua itu terjadi? Aku mencintaimu. Lebih lama dari yang kamu sadari. Tapi aku juga wanita. Bukan bayangan yang hanya kamu hampiri ketika gelap datang. Malam ini, aku memilih untuk pergi. Bukan karena aku tak cinta. Tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dulu. Liana menaruh surat itu dalam amplop putih. Menyemprotnya dengan sedikit parfum favoritnya. Aroma vanila manis yang selalu melekat di tubuhnya. Dan meletakkannya di meja sudut tempat Arka biasa duduk. Besok pagi, ia akan pergi. Liburan singkat, kabur dari kota, dari kenangan, dari luka yang terus berulang. Ia sudah memesan villa kecil di tepi pantai. Ia tak tahu apakah Arka akan membaca surat itu, atau sekadar mengabaikannya seperti ia mengabaikan sinyal selama ini. Tapi malam itu, Liana berbaring di ranjangnya dengan perasaan yang berbeda. Luka masih ada, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap.
Ia mengenakan lingerie hitam yang sudah lama tak tersentuh. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia bercermin, menatap tubuhnya, menatap dirinya sebagai wanita yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang cinta tak bersuara. Aku masih layak dicintai, bukan sekadar didengar, bisiknya sambil memejamkan mata. Esok hari, matahari akan terbit seperti biasa. Tapi untuk Liana, itu akan menjadi hari pertama, tanpa Arka. Ia berkemas dengan tenang, menyelipkan sebotol kecil parfum di antara gaun-gaun tipis dan buku catatan kulit tempat ia sering menulis diam-diam. Villa pesisir yang ia sewa bukan tempat pelarian, tapi tempat perenungan. Jauh dari butik, dari kenangan, dari suara Arka yang entah kenapa masih terngiang di telinga, seperti gema yang menolak reda. Namun langkah kakinya terhenti ketika ponselnya berdering. Nama Arka muncul di layar. Dan untuk pertama kalinya, Liana tak langsung mengangkat. 1, 2, 3 dering. Ia biarkan. Lalu akhirnya, suara pesan masuk. Tan, kamu di mana? Aku ke butik tapi kosong. Aku nemuin surat kamu. Tubuh Liana membeku. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel di genggaman, menatap layar dengan dada sesak. Lalu satu pesan lagi masuk. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Aku bingung. Aku ngerasa kehilangan. Kehilangan? Kata itu seharusnya jadi harapan. Tapi Liana tidak ingin jadi kehilangan yang disadari saat ia sudah tak ada. Ia ingin jadi wanita yang dicari saat masih ada. Liana menutup matanya. Kenangan tentang Arka datang satu-satu. Cara dia menatap dengan polos. Cara ia bicara soal wanita lain, sambil duduk begitu dekat, seakan Liana bukan wanita juga. Rasa itu membuncah seperti air mendidih yang tak tertahankan. Sore itu, angin pantai menerpa wajah Liana. Ia duduk di balkon villa, mengenakan kimono tipis yang nyaris transparan diterpa cahaya senja. Tubuhnya indah dan matang. Tapi malam itu, ia tak sedang menggoda siapa-siapa. Ia hanya ingin merasa utuh, sebagai perempuan. Saat gelap datang, ketukan terdengar di pintu villa. 3 kali. Pelan. Regu. Tapi familiar. Liana membuka. Dan di sana berdiri Arka. Dengan wajah lelah, mata merah, dan amplop di tangannya. Amplop yang ia tulis sendiri. Yang seharusnya menjauhkan, bukan membawa kembali. Aku baca suratmu, Tan. Suara itu serak. Liana diam, tubuhnya tegap. Tapi hati dalam dadanya sudah bergetar seperti ranting di tengah badai. Aku nggak tahu gimana caranya bilang ini. Tapi waktu kamu nggak ada, semuanya kayak hampa. Aku baru sadar. Aku cerita ke kamu bukan karena kamu pendengar yang baik, tapi karena kamu rumahku. Liana menoleh. Ia tak ingin meleleh hanya karena kata-kata yang datang terlambat. Tapi Arka melangkah maju, menyentuh pipinya dengan jari gemetar. Maaf, aku bodoh. Aku terlalu sibuk cari orang yang mirip kamu, tanpa sadar kamu yang aku butuhin. Air mata Liana jatuh, tapi ia tidak memeluknya. Terus Dira? Tanyanya pelan. Sudah aku putuskan sebelum kesini. Karena, aku nggak bisa terus cari orang yang, seperti Tante Liana, sementara yang asli justru aku tinggalkan. Lalu keheningan. Malam jadi saksi, dan detik terasa lama. Sampai akhirnya, Liana menatap Arka dalam-dalam. Matanya tajam, tapi kali ini penuh luka yang siap diobati, atau dilukai lebih dalam. Ia mengambil langkah kecil, menutup pintu di belakang Arka. Dan dalam ruang sunyi yang hanya diisi 2 tubuh dan 2 jiwa yang lelah, Liana bertanya perlahan. Kalau kamu di sini cuma karena merasa kehilangan, kamu boleh pergi. Tapi kalau kamu di sini karena akhirnya sadar, aku adalah yang kamu cari dari awal, maka, buktikan. Arka mendekat. Perlahan. Tangan mereka bersentuhan. Nafas mereka menyatu. Tak ada kata lagi. Hanya gerakan pelan. Menyatu dalam pelukan. Bukan sekadar hasrat. Tapi luka yang akhirnya saling menghangatkan. Tak ada lagi tempat untuk pura-pura kuat. Tak ada lagi jarak. Malam itu,
Tubuh mereka menyatu dalam hangat yang tertunda terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, Liana tidak lagi merasa sendiri. Malam itu, bukan tentang gairah semata, tapi tentang pengakuan yang akhirnya diberi ruang. Tentang rindu yang tak lagi harus dipendam. Dan tentang dua manusia yang menemukan pelabuhan setelah terlalu lama mengarungi laut yang salah. Pagi datang, membawa aroma kopi dan sinar matahari yang menyelinap malu-malu ke dalam kamar. Liana terbangun lebih dulu. Tubuhnya masih terbalut selimut tipis, rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tenang, berbeda dari malam-malam sebelumnya yang dipenuhi gelisah. Di sampingnya, Arka masih tertidur, dengan satu lengan melingkari pinggangnya. Liana menatap pria itu lama. Tak percaya bahwa pria yang dulu selalu datang untuk bicara tentang perempuan lain, kini tertidur di ranjang yang selama ini hanya ia isi sendiri. Bukan dalam hayal, tapi nyata. Bernyawa. Namun kenyataan tak selalu sesederhana malam yang manis. Beberapa jam kemudian, saat mereka duduk bersama di balkon, menikmati teh dan debur ombak, Liana akhirnya bertanya, "Kalau suatu hari kamu merasa ragu, kamu bakal pergi lagi?" Arka menoleh, menggenggam tangannya erat. "Kalau aku pernah ragu, malam tadi nggak akan pernah terjadi. Aku tahu aku telat sadar. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku nggak akan sia-siakan." Kalimat itu indah. Tapi hati Liana sudah terlalu sering jadi saksi janji-janji manis yang akhirnya mengering. Ia tahu, cinta tak cukup hanya dengan rasa. Harus ada tindakan. Komitmen. Maka, beberapa hari setelah mereka kembali ke kota, Liana membuat keputusan besar. Ia tak ingin hanya jadi tempat nyaman. Ia ingin kepastian. Ia ingin dihargai, dicintai, dan diakui. Bukan hanya di balik pintu, tapi juga di hadapan dunia. "Kalau kamu yakin bahwa aku ke keluargamu," ucapnya pada suatu malam, sambil menatap mata Arka yang sedikit terkejut. "Aku bukan minta dinikahi besok, tapi aku nggak mau lagi jadi rahasia. Kalau kamu benar-benar pilih aku, maka mari jalani ini sebagai pasangan yang nyata." Arka terdiam lama. Tapi akhirnya, ia mengangguk. "Aku akan buktikan." Dan ia menepati. Minggu berikutnya, Liana mengenakan gaun krem sederhana, berdiri di ruang tamu rumah keluarga Arka. Ia gugup. Ia sadar ada perbedaan usia. Ia sadar dunia akan berbicara. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak harus diam-diam mencintai. Ia mencintai dengan utuh, dengan lantang, dengan bangga. Ibunda Arka menatap Liana lama, tapi akhirnya tersenyum. "Kamu wanita dewasa, tapi hatimu hangat. Kalau kamu bisa membuat anakku jadi pria yang lebih baik, maka kamu layak dicintai." Kalimat itu membuat air mata Liana tumpah. Malam itu, setelah kembali dari pertemuan keluarga, Arka memeluknya dari belakang di dapur butik, tempat semua kisah mereka bermula. "Terima kasih sudah sabar nunggu orang sekeras kepala aku," bisiknya. Liana hanya tersenyum, menyandarkan kepalanya ke dada Arka. "Aku nggak nunggu. Aku cuma nunggu kamu sadar." Kalimat itu seperti lembar terakhir dari buku harian yang tak pernah ditulis Liana secara lengkap. Kisah panjang tentang menanti tanpa suara, mencintai tanpa pamrih, dan berharap tanpa kepastian. Kini, semua itu berubah. Liana tak lagi berdiri di balik tirai, menyembunyikan perasaannya dari pria yang selama ini ia jaga dalam diam. Ia telah berdiri di sampingnya, dalam terang, dengan cinta yang tak lagi sembunyi-sembunyi. Hari-hari mereka pun berjalan berbeda. Arka mulai belajar mencintai dengan dewasa. Ia datang bukan lagi untuk menceritakan wanita lain, tapi untuk menyentuh, mendengarkan, menjaga. Butik Liana pun kini terasa lebih hidup. Arka kadang datang membawa makan siang, membantu menyusun pajangan, bahkan berdiri diam hanya untuk menemani. Di usia matang, Liana tahu cinta bukan soal bunga dan rayuan, tapi soal keberanian untuk bertahan ketika dunia tak selalu berpihak. Ia tahu, banyak yang mungkin mencibir hubungan mereka. Perbedaan usia, status janda. Tapi ia tak peduli.
Karena setiap malam saat ia menatap mata Arka, ia tahu, pria itu sudah memilihnya, bukan karena tak ada pilihan lain, tapi karena akhirnya sadar bahwa wanita yang selalu mendengar diam-diam adalah satu-satunya yang selalu ada tanpa syarat. Suatu sore yang mendung, Liana duduk di balkon apartemennya. Di tangannya, buku catatan kulit tua yang dulu ia pakai untuk menulis semua isi hatinya tentang Arka. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat penutup. Dulu, aku mencintaimu dalam diam. Tapi kini, aku mencintaimu dalam nyata. Aku tak lagi menunggumu. Aku berjalan bersamamu. Saat itu juga, Arka datang membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berdampingan, memandangi langit kelabu yang tak lagi menakutkan. Apa yang kamu tulis? Tanya Arka lembut. Liana hanya tersenyum. Akhir dari cerita yang dulu nggak pernah selesai. Arka menggenggam tangannya. Menguatkan, meyakinkan, menjanjikan. Mereka tak butuh pesta, tak butuh pengakuan dunia. Karena dunia mereka ada di dalam mata satu sama lain. Dan malam itu, ketika lampu-lampu kota menyala seperti bintang yang turun ke bumi, Liana tahu, ini bukan akhir, tapi awal baru. Bukan sebagai tempat curhat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai wanita terakhir, yang dipilih dengan sadar, dicintai dengan penuh, dan dihargai sebagaimana ia seharusnya. Hai, sayang-sayangku di celoteh tante. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita tante tentang Liana. Wanita kuat yang selalu jadi tempat curhat tapi diam-diam ingin jadi wanita terakhir di hati pria yang ia cintai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal mendengar atau menemani dalam diam, tapi juga soal keberanian untuk diperjuangkan dan dihargai. Jangan pernah takut untuk memilih dirimu sendiri, karena kamu layak dicintai dengan sepenuh hati, bukan sekadar jadi tempat pelarian. Tante doakan semoga kalian semua juga menemukan cinta yang tulus dan tak hanya hadir di saat suka, tapi juga setia sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Cerita apa lagi yang pengen kamu dengar dari Tante? Jangan lupa juga untuk subscribe channel Celoteh Tante supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa lagi. Tetap kuat dan terus cintai dirimu sendiri. Salam sayang dari Tante di Celoteh Tante.